Kegiatan Safari Ramadan yang digelar oleh pemerintah Provinsi Banten ke sejumlah daerah kabupaten kota di Banten merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota. Selain itu, Safari Ramadan juga untuk mendekatkan pemerintah dengan ulama dan masyarakat Provinsi Banten pada umumnya. Setelah berlangsung di Masjid Raya Al-Bantan KP 3B Curug Kota Serang, kini Safari Ramadan kedua berlangsung di Ponpes Bayi Mahdi Soleh Makmun di Kabupaten Serang pada Kamis 26 Februari 2026. Dihadiri Wakil Gubernur Banten Demyati Natakusuma, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia dan segenap unsur lainnya, Safari Ramadan berlangsung semarak. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Banten Demyati Natakusuma mengatakan bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat dan magfirah. Allah akan memberikan ampunan sebesar apapun kesalahan umat manusia di bulan Ramadan. Maka menurutnya mengutip pernyataan ulama, hidup itu hanya 4, yakni syukur jika diberi nikmat, sabar jika diberi ujian, ikhlas jika memberi, dan 4 taubat jika salah. Maka magfirah sangat penting di bulan Ramadan sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang namanya Ramadan itu saya membahasakannya adalah kalimat, kaki 5. Hal yang pertama adalah keilmuan. Maka ini Ponpes memberikan ilmu, thalabul ilmi. Maka keilmuan itu sangat penting. Pentingnya apa? Penting supaya kita di bulan Ramadan kita isi dengan pengajian-pengajian para ulama, para habaib, para ustadz dan ustadzah itu didengarkan. Kan ulama udah jelas hadis sahih. Maka oleh sebab itu keilmuan itu sangat penting di bulan Ramadan supaya tambah. Maka banyak belajar di bulan Ramadan. Insya Allah Allah akan cerdaskan, Allah akan pintarkan. Jadi kalau keilmuan itu diantaranya adalah intelligence question, kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah kesabaran. Maka oleh sebab itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi yang paling penting adalah menahan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu yang berlebihan. Kata Einstein, life is like riding a bicycle. To keep your moving, and you must to keep bereng, you must keep moving. Artinya kalau naik sepeda itu nggak bisa diam, harus bergerak. Nah itulah diantara saudara sekalian. Maka ini sangat penting sekali. Hal yang kedua adalah kesabaran, di mana innallaha ma'a sabirin. Wasta'inu bisabri wassalah. Kuncinya itu kalau mau sukses, mau selamat dunia akhirat. Yang ketiga adalah keimanan dan ketakwaan. Ini wakil gubernur, menteri, presiden, bupati, sekda, para pejabat semua di mata Allah itu tidak ada apa-apanya. Karena di mata Allah yang paling dimuliakan itu adalah yang beriman dan bertakwa. Inna akramakum indallahi. Nah yang ini adalah SQ. Kalau yang kedua tadi kesabaran adalah EQ, emotional quotient, kecerdasan emosional yang dibangun di bulan Ramadan. SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual, ini sangat penting sekali. Nah yang keempat adalah di bulan Ramadan digunakan untuk kepedulian sosial. Maka sebelum kami ke sini kami berkunjung ke rumah yang tidak layak huni. Itu negara harus hadir, pemerintah harus hadir kepada rakyat masyarakatnya. Jangan sampai di Kabupaten Serang ada orang sakit yang tidak diobati. Itu jangan sampai terjadi. Yang kedua, jangan sampai di Kabupaten Serang ada orang mati karena kelaparan. Yang ketiga, jangan sampai ada di Kabupaten Serang orang punya rumah tapi tidak terasa rumah, bocor, rusak, tidak sehat. Di situ negara pemerintah harus hadir. Bagaimana caranya? Klasifikasi. Tadi saya dapat laporan dari Bupati 7.000 rumah tidak layak huni. Di antaranya bahasa UPJ, Dinas Perkim harus betul-betul turun inventarisir
siapa yang mendapat prioritas? Prioritas utama yang harus dibantu adalah kaum duafa. Kaum duafa siapa? Orang yang tidak mampu bekerja. Kalau yang masih muda jangan dikasih. Kasih apa? Kasih modal usaha. Orang yang muda. Nah, yang tidak mampu bekerja yang mana? Ya kaum tua, lansia. Terus disabilitas, itu yang harus dibantu. Dan janda-janda tua. Kalau janda-janda muda masih suruh kerjanya, kita latih untuk bekerja. Itu diantaranya adalah kepedulian sosial sangat penting sekali di sini, dan saya akan selalu hadir di situ untuk mengecek di Banten ini tidak boleh lagi ada rumah-rumah yang tidak layak huni. Yang kelima adalah, teman-teman sekalian, ini yang sangat penting adalah kekeluargaan. Hak kelima kekeluargaan itu berarti silaturahim seperti ini. Maka ini harus terus dibudayakan. Ini apa namanya ya? Apa? Safari Ramadan. Kalau dulu-dulu kita bukan safari Ramadan, berarti Jakri, tarling, tarawih keliling. Tapi jauh-jauh gak apa-apa. Ini nanti kita setelah ini habis maghrib kita ubah. Ya kita ubah gak apa-apa. Dan tapi tarawih kita di masjid kita terdekat ya. Ini kalau saya ngomong begini pejabat seneng ini. Karena mereka dukung tarawih itu gila aja lah gitu ya. Makanya pada ubah, kan izinnya macam-macam. Izin sakit kepala lah, izin ada keluarga lah, padahal masahur kita tarawih. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur atau Wagub Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menyerahkan bantuan untuk renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH warga Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Bantuan ini adalah komitmen pemerintah Provinsi Banten dalam upaya pengentasan kemiskinan dan bantuan bagi warga miskin. Bantuan renovasi RTLH diberikan kepada Nenek Asika 84 tahun di Kampung Sukasari RT 17 RW 05 Desa Sindang Heula pada Kamis 26 Februari 2026. Bantuan tersebut berasal dari unit pengumpul zakat atau UPZ Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Banten. Penyerahan bantuan diberikan saat Wagub Dimyati melakukan kegiatan safari Ramadan. Menurut Dimyati, bantuan diberikan sebagai bentuk solidaritas, empati para pegawai pemerintah, Basnas dan juga masyarakat. Zakat yang disalurkan dapat membantu masyarakat, ini juga bentuk komitmen pemerintah yang hadir dalam urusan masyarakat termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Terkait dengan kunjungan kami ke sini adalah memang kunjungan kami sebetulnya adalah tarawih keliling, apa namanya, tarling dan safari Ramadan. Safari Ramadan. Ya. Jadi kami ke sini adalah safari Ramadan, tapi begitu ditentukan lokusnya oleh Ibu Bupati safari Ramadan, nah kami ingin melihat di lingkungan sekitarnya ada nggak rumah tidak layak huni. Nah ditunjuklah satu, kami memintanya sih banyak gitu ya, tapi yang ditunjukkannya satu adalah tempat ini. Nah, maka begitu tunjuk tempat ini ya kami agendakan, ditunjuknya juga mungkin baru pagi atau kemarin, baru pagi atau kemarin lah gitu ya. Maka langsung on the spot ke sini dan ternyata memang rumahnya tidak layak huni. Dan pemerintah ini kan negara harus hadir untuk sandang, untuk pangan, dan terakhir adalah papan. Maka kalau papan rumahnya tidak layak huni bagaimana bisa sehat? Nah, kebetulan ada Basnas yang mana adalah para pegawai di Pemprov Banten dan yang lainnya ikut berpartisipasi memberikan sebagai mujaki zakat, maka didistribusikanlah kepada masyarakat Banten khususnya yang ada di Kabupaten Serang ini. Nanti dari Bupati kalau ada lagi sampaikan kepada kami di mana lagi yang tidak layak huni. Intinya kami hadir di sana, apalagi sekarang ini di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh barokah, maka kalau kita mau sedikit memberikan kebaikan, insya Allah gantinya berlipat ganda, pahalanya berlipat ganda. Dan intinya adalah inilah bentuk solidaritas, bentuk empati pemerintah dan juga termasuk Basnas dan masyarakat yang lainnya adalah membantu fuqara wal masakin, kaum duafa. Itu diantaranya. Kalau pesan kepada penerima? Ya tadi sudah saya sampaikan, pesan kepada penerima uang yang 25 juta ini untuk memperbaiki rumah. Jangan untuk membeli baju lebaran gitu ya. Jangan untuk membeli sembako, tapi untuk memperbaiki rumah.
dan juga jangan untuk bayar hutang gitu. Nanti sembako dari Ibu Bupati akan memberikan sembako kepada Ibu siapa tadi? Asika. Bu Asika yang umurnya sudah tua tapi telinganya, matanya dan tahu duit. Tadi mintanya bantuannya 50 juta tadi. Ya kita bantu 25 juta. Nah sisa-sisanya nanti saya minta gotong royong dari keluarganya, dari masyarakatnya, nanti Pak Lurah ya, Pak RT, Pak RW untuk ikut berpartisipasi membantu. Saya rasa 25 juta cukup lah untuk memperbaiki rumah ini ya, yang dari tidak layak menjadi layak. Layak itu tidak harus tidak harus mewah. Layak itu satu lantainya harus sudah bukan tanah lagi. Kedua jangan bilik dirubah. Yang ketiga atap tidak boleh bocor gitu ya. Dan juga harus sehat dan aman. Itu diantaranya. Itu ya. Oke ya. Dari Bupati. Ya. Kepada Nenek Asika, Demiati memberi pesan agar bantuan yang nilainya 25 juta rupiah digunakan untuk memperbaiki rumah. Ia juga berharap warga di sekitar bergotong royong membantu untuk pembangunan rumah, jangan sampai untuk membeli baju lebaran. Adapun sembako nanti mendapatkan bantuan dari Bupati Serang. Dalam kesempatan Safari Ramadan yang digelar di Ponpes Bay Mahdi Soleh Makmun, Kabupaten Serang, Bupati Serang Ratu Ramatu Zakiyah memberikan apresiasi kepada Pemprov Banten, Wakil Gubernur Banten Ahmad Demiati dan Basnas. Di daerahnya saat ini ada rumah yang tidak layak huni yang membutuhkan bantuan lewat kolaborasi lintas sektor. Menurutnya ini adalah bentuk kepedulian, dukungan secara langsung dari pemerintah Provinsi Banten. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi penerima manfaatnya. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Bapak Wakil Gubernur Banten Pak Dimiati Natakusuma. Kemudian juga dari Basnas saya juga mengucapkan terima kasih karena hari ini warga kami, salah satu warga kami mendapatkan bantuan untuk rumah tidak layak huni kurang lebih 25 juta. Dan tentu di Kabupaten Serang ini masih banyak yang rumah tidak layak huni, kurang lebih ada 7.000, dan ini adalah bentuk kepedulian, dukungan secara langsung dari pemerintah Provinsi Banten, dan kami juga tidak tinggal diam di pemerintah kabupaten, terus meminta bantuan terutama dengan pemerintah pusat, karena memang rumah tidak layak huni kita harus saling bahu-membahu untuk mengentaskan hal tersebut. Maka sekali lagi terima kasih Pak Wagub. Tentu bantuan ini sangat bermanfaat terutama bagi penerima manfaat tadi Bu Asika. Semoga apa yang Pak Wagub berikan melalui Basnas itu juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Serang dan Provinsi Banten untuk menyalurkan zakat infak sedekahnya melalui Basnas, baik Basnas Kabupaten maupun Provinsi Banten. Dan semakin banyak zakat yang diberikan kepada Basnas, maka juga semakin banyak penerima manfaat khususnya di wilayah kita. Terima kasih. Nah, tadi Ibu Bupati sampaikan kurang lebih ada 7.000 yang rumah tidak layak huni. Nah, saya minta diinventarisir bahwa masyarakat calon penerima itu harus yang memang sudah tidak mampu bekerja, ya, tidak mampu bekerja dalam arti ya lansia biasanya atau disabilitas, gitu ya. Tapi kalau yang dia mampu bekerja, ya saya rasa jangan diberikan rumah tidak layak huni, tapi diberikan modal usaha. Nanti kita juga ada di Basnas, juga di UPC ada modal usaha untuk itu. Jadi kalau di rumah tidak layak huni, dia punya usaha, kita kasih bantuan modal usaha. Intinya supaya dia bisa memperbaiki rumahnya. Tapi kalau yang seperti Ibu tadi sudah tidak mampu bekerja, ya maka kita perhatikan. Nanti diinventarisir dari 7.000 ada berapa. Siap. Saya hadir di sana, insya Allah. Siap, saya akan prioritaskan Kabupaten Serang. Siap, terima kasih banyak. Asika, penerima bantuan RTLH mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Banten. Pasalnya selama ini ketika hujan rumahnya kerap bocor. Asika mendoakan kepada Wakil Gubernur Banten dan Bupati Serang panjang umur dan sehat selalu. Asika. Hah? Asika. Asika. Iya. Gimana Bu setelah mendapat bantuan dari pemerintah? Terima kasih. Ya, supaya diberpanjangkan umur, ibunya berwaras, berjangjang, berkuat.
buat seneng ya. Yang tak Allah Ta'ala anu kawasa. Ayo kemana dong di? Di sini tinggal sama siapa, Bu? Sama cucu. Cucu. Cucu gawe. Putrana. Gawe, dari gawe kali itu KKP. Ada doa, Bu, untuk wakil gubernur? Iya, Ada doa nggak untuk wakil? ada. Apa, Bu? Semoga panjang umur. Mempanjangkan umur, selalu waras, sehat, Gubernur sama bupati sakit. sehat-sehat selalu. Aturan, Bu. Setelah melakukan pemberian RTLH, Dimyati menghadiri kegiatan safari Ramadan di Pondok Pesantren Baimahdi Soleh Makmun di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, yang merupakan milik Bupati Serang, Ratu Ramatu Zakia. Dalam kesempatan tersebut, Dimyati menyerukan kepada masyarakat untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai kebaikan. Ramadan dimaknai sebagai momentum untuk menjauhkan diri dari sifat iri, hasut, dan dengki, serta memperbanyak amal saleh. Dimyati juga mengajak masyarakat memaknai Ramadan sebagai bulan keilmuan. Menurutnya, bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan, teknologi, serta ilmu keagamaan sebagai bekal meningkatkan kualitas diri. Dimyati juga menegaskan bahwa Ramadan merupakan bulan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membela kaum yang lemah, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat kepekaan terhadap kondisi warga di lingkungan terdekat. Nahan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu yang berlebihan. Kata Einstein, life is like riding a bicycle. To keep your moving, and you must keep balance. You must keep moving. Artinya kalau naik sepeda itu nggak bisa diam, harus bergerak. Nah, itulah di antara sekali. Maka ini sangat penting sekali. Hal yang kedua adalah kesabaran, di mana innallaha ma'a sabirin. Wasta'inu bisabri wassalah. Kuncinya itu orang mau sukses, mau selamat dunia akhirat. Yang ketiga adalah keimanan dan ketakwaan. Ini wakil gubernur, menteri, presiden, bupati, sekda, para pejabat semua di mata Allah itu gak ada apa-apanya. Karena di mata Allah yang paling dimuliakan itu adalah yang beriman dan bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, yang ini adalah SQ namanya. Kalau yang kedua tadi kesabaran adalah EQ, emotional quotient, kecerdasan emosional yang dibangun di bulan Ramadan. SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual, ini sangat penting sekali. Nah, yang keempat adalah di bulan Ramadan digunakan untuk kepedulian sosial. Maka sebelum kami ke sini, kami berkunjung ke rumah yang tidak layak huni. Itu negara harus hadir, pemerintah harus hadir kepada rakyat masyarakatnya. Jangan sampai di Kabupaten Serang ada orang sakit yang tidak diobati. Itu jangan sampai terjadi. Yang kedua, jangan sampai di Kabupaten Serang ada orang mati karena kelaparan. Yang ketiga, jangan sampai ada di Kabupaten Serang orang punya rumah tapi tidak terasa rumah, bocor, rusak, tidak sehat. Di situ negara, pemerintah harus hadir. Bagaimana caranya? Klasifikasi. Tadi saya dapat laporan dari Bupati, 7.000 rumah tidak layak huni. Di antaranya bahasa UPJ, Dinas Perkim harus betul-betul turun inventarisir. Siapa yang mendapat prioritas? Prioritas utama yang harus dibantu adalah kaum duafa. Kaum duafa siapa? Orang yang tidak mampu bekerja. Kalau yang masih muda jangan dikasih. Kasih apa? Kasih modal usaha. Oleh yang muda. Nah, yang tidak mampu bekerja yang mana? Ya kaum tua, lansia, terus disabilitas, itu yang harus dibantu. Dan janda-janda tua. Kalau janda-janda muda masih suruh kerjanya, kita latih untuk bekerja. Itu diantaranya adalah kepedulian sosial sangat penting sekali di sini, dan saya akan selalu hadir di sini untuk mengecek di Banten ini tidak boleh lagi ada rumah-rumah yang tidak layak huni.
Yang kelima adalah, maksud sekalian, ini yang sangat penting adalah kekeluargaan. Hak kelima kekeluargaan itu berarti silaturahim seperti ini. Maka ini harus terus dibudayakan. Ini apa namanya ya? Safari Ramadan. Kalau dulu kita bukan safari Ramadan, berarti Jakri, tarling, tarawih keliling. Tapi jauh-jauh nggak apa-apa. Ini nanti kita setelah ini habis maghrib kita ubah. Ya kita ubah nggak apa-apa. Dan tapi tarawih kita di masjid kita terdekat ya. Ini kalau saya ngomong begini pejabat senang ini. Karena mereka dukung tarawih itu gila aja gitu ya. Makanya pada ubah kan izinnya macam-macam. Izin sakit kepala lah, izin ada keluarga lah, padahal masahur kita tarawih. Dalam safari Ramadan tersebut, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia menyampaikan bahwa pihaknya sejalan dengan Pemprov Banten dalam upaya membela dan membantu kaum duafa. Melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Banten, pihaknya menyalurkan bantuan kepada anak yatim piatu, santri tahfidz, marbot masjid, pemandu jenazah, pondok pesantren, majelis taklim, dan kelompok masyarakat lainnya. Kita berikan close dulu untuk Bapak Walu dan Basnas yang telah membantu warga kami di Kabupaten Serang. Terima kasih Pak Walu. Semoga ini bantuannya terus bertambah. Selanjutnya tentu saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya atas kegiatan di hari ini. Dan hari ini juga tentu selaras dengan kegiatan yang kami lakukan di Kabupaten Serang. Hari ini, besok kami juga akan melakukan ada beberapa titik lagi untuk memberikan bantuan melalui berkolaborasi dengan Basnas Kabupaten Serang, dan bantuan-bantuan itu diberikan untuk para anak yatim piatu, kemudian santri tahfidz, marbot masjid, pemandu jenazah, untuk pondok pesantren, majelis taklim, dan yang lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Dimyati juga menyalurkan bantuan dengan total nilai sebesar Rp233 juta. Bantuan tersebut meliputi bantuan tongkat ketiak kepada Ibu Lamrah, kursi roda kepada Agus Suharto, serta bantuan pendidikan insidental tingkat SLTA kepada 15 siswa masing-masing sebesar Rp1,2 juta. Disalurkan juga santunan bagi 10 guru madrasah, guru ngaji, dan marbot masjid masing-masing sebesar Rp500.000, serta bantuan tunai mustahik dari dana zakat fitrah kepada 300 orang masing-masing Rp100.000. Bantuan lainnya berupa bantuan dana renovasi rumah layak huni dari Basnas kepada 2 penerima masing-masing sebesar Rp25 juta, 10 orang pemandu jenazah masing-masing Rp500.000, bantuan sarana dan prasarana kepada 2 lembaga pendidikan keagamaan masing-masing Rp10 juta, bantuan sarana dan prasarana kepada 2 masjid atau musala masing-masing Rp10 juta, serta bantuan pengadaan air bersih kepada 5 lokasi masing-masing sebesar Rp15 juta.